Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Reviana Aulia Sabrina dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan melakukan praktek uji coba larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan uji coba larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Alat-alatnya yaitu ada batu baterai, ada lampu kecil, paku untuk karbon, kabel, solasi, gunting, dan juga papan alas. Sedangkan bahan-bahannya yaitu ada cuka, teh, gula, garam, sabun cair, dan minuman isotonik. Berikut adalah cara merakit alat uji coba larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu satukanlah kedua buah baterai menggunakan solasi. Setelah seperti ini, kemudian tempelkan baterai di atas papan alas menggunakan solasi. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya untuk dilakukan yaitu pasangkan ujung kabel ke arah negatif baterai menggunakan solasi. Lakukan hal yang sama pada kabel selanjutnya yaitu pasangkan di arah positif baterai. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu lilitkan tembaga pada lampu kecil. Lakukan hal yang sama yaitu kemudian lilitkan kembali tembaga kepada lampu. Dan setelah seperti ini, kemudian lilitkan kembali tembaga di ujung paku. Lakukan hal yang sama yaitu melilitkan kembali tembaga pada paku. Setelah itu, kita akan mengetahui bahwa lampu akan menyala atau tidak. Ya, di sini lampu akan menyala.
Setelah lampu menyala, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu akan menguji coba alat ini dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di sini saya akan menguji coba apakah larutan gula, larutan garam, larutan isotonik, larutan cuka, larutan sabun, dan larutan teh. Apakah larutan-larutan tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit? Di sini, yang pertama kali akan saya uji coba yaitu larutan gula. Di sini terlihat bahwa tidak ada gelembung gas dan juga lampunya tidak menyala. Berarti terbukti bahwa larutan gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Selanjutnya, saya akan menguji larutan garam. Di sini terbukti bahwa larutan garam terdapat gelembung gas dan lampunya menyala. Itu artinya larutan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit. Yang selanjutnya yaitu saya akan menguji coba dengan larutan cuka. Di sini tidak terlihat gelembung gas dan juga lampunya tidak menyala. Dan itu artinya larutan cuka juga termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Selanjutnya saya akan menguji dengan larutan isotonik. Di sini dapat dilihat bahwa tidak ada gelembung gas dan lampu pun tidak menyala. Berarti larutan isotonik termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Selanjutnya yang akan saya uji coba yaitu larutan sabun. Di sini ternyata terdapat sedikit gelembung-gelembung gas, tetapi lampunya tidak menyala. Berarti larutan sabun termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Selanjutnya yaitu larutan teh. Di sini terlihat bahwa tidak ada gelembung gas dan juga lampunya tidak menyala. Berarti larutan teh termasuk juga ke dalam larutan non-elektrolit. Setelah saya melakukan uji coba, ternyata di sini dapat disimpulkan bahwa di antara larutan gula, larutan garam, larutan isotonik, larutan sabun, larutan teh, dan larutan cuka, hanya larutan garam yang termasuk ke dalam larutan elektrolit, dan hanya larutan garam yang dapat menghantarkan arus listrik karena lampunya menyala. Sekian video praktek uji coba larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.